menggrafting tanaman anggur atau memperbanyak tanaman anggur seperti ini. Masih banyak sekali teman-teman yang melakukan kegagalan ya ataupun gosong dalam graftingannya. Yuk kita bahas bagaimana sih cara menggrafting anggur dari awal grafting sampai semai seperti ini nantinya. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui di saat kita grafting tanaman anggur ini sampai nanti dia sukses seprut seperti ini kawan ya. Jangan di skip ya tutorialnya, kita bahas sampai tuntas cara semai tanaman anggur sampai nanti usia seprut seperti ini dan siap jual. Langkah pertama yang harus teman-teman perhatikan yaitu ini, masalah alat graftingnya ya. Pisaunya ini harus benar-benar pisau yang sangat tajam sekali untuk menggrafting anggur. Ada gunting kecil, nanti fungsinya untuk merapikan entresnya. Dan juga ada gunting kayu atau gunting dahan seperti ini. Usahakan semua alat ini nanti steril ya. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Langkah kedua yaitu pemilihan entres yang bagus. Nah, entres yang bagus atau cocok untuk kita gunakan sebagai bahan grafting itu seperti ini kawan. Dia itu tidak tua ya, jadi hijau, dia batangnya itu sudah kuat. Nah, ini adalah contoh entres yang bagus untuk semai anggur atau menggrafting anggur. Yang ketiga, karena saya tidak memakai parafilm, saya memakai plastik wrap seperti ini. Ini plastik wrap makanan ya, dia itu yang lebih elastis ya, tipis dan elastis ini yang saya gunakan. Dan selanjutnya adalah batang bawah atau rootstock yang kita gunakan. Rootstock yang kita gunakan dia harus benar-benar fresh seperti ini ya. Nih, kalau saya pakainya rootstock yang fresh kawan ya, belum berkalus. Jadi rootstock yang benar-benar fresh baru saya pangkas dari batangnya. Nah ini. Itu tadi adalah hal yang pertama kali harus kita siapkan di saat kita mau grafting tanaman anggurnya kawan. Yuk sekarang kita mulai graftingnya ya teman. Langkah pertama kita membersihkan entresnya ya dari batang-batang sisa ini. Ada apa namanya itu, sisa dari batang daun atau sisa dari sulurnya. Ini harus benar-benar kita bersihkan semuanya seperti ini. Nah, ini benar-benar harus kita bersihkan sampai benar-benar dia bersih. Kenapa ini harus kita bersihkan sisa dari batang daun? Ini nanti kalau kita tidak membersihkan, dia nanti akan mempercepat pembusukan si entresnya tersebut kawan ya. Jadi kalau nanti ada sisa batang daun itu harus kita bersihkan benar-benar bersih seperti ini. Adapun nanti kalau ada tunas air yang kecil-kecil itu pun juga harus kita buang. Tujuannya seprutnya nanti biar di batang utamanya sini kawan ya. Langkah selanjutnya ini juga termasuk langkah yang sangat penting sekali di saat kita menyayat entres kawan. Usahakan bekas sayatan ini ya, bekas sayatan entres ini benar-benar tidak terkena oleh jari tangan kita ya. Ini bekas sayatan ini seperti ini, dan juga nanti harus presisi. Nah seperti ini kawan ya. Ini usahakan jangan sampai terkena jari-jari kita. Nah, karena dia kurang presisi kawan, kita gunakan gunting kecil untuk mempresisikan ya. Nah, ini. Nah, usahakan benar-benar presisi seperti ini. Setelah itu, jangan sampai bekas sayatan ini terkena tanah ataupun jatuh ataupun seperti apalah istilahnya ya. Nih, kalau saya seperti ini kawan, saya taruh di sini. Ini seperti itu. Terus kita ambil rootstocknya. Karena rootstock yang saya gunakan itu rootstock kecil ya toh. Kita nanti menggunakan itu sisip tengah. Sisip tengah itu kita belah tengah di sini. Nah, ini kita belah benar-benar pas di tengah rootstocknya kawan. Benar-benar pas di rootstocknya seperti ini. Terus kita masukkan untuk entresnya. Nah, cara memasukkannya kawan, karena besarnya rootstock sama besarnya entres ini sama ya, usahakan rootstock ini kan ada mata tunas di sebelah sini kawan ya.
Jadi akan berbanding terbalik seperti ini. Entrestnya, tunas entrestnya itu harus berbanding terbalik dengan tunas rootstocknya. Nah, kita masukkan kawan ya. Nah, seperti ini. Nah, yang harus teman-teman perhatikan, ini di saat kita masukkan entres tersebut ke dalam rootstocknya, usahakan harus benar-benar presisi. Jadi bagian bawahnya ya, bagian bawahnya itu harus presisi. Tidak boleh ada lubang udara atau celah udara yang masuk. Nih bisa dilihat, benar-benar presisi mulai dari bawahnya, sampingnya itu benar-benar presisi. Tujuannya apa? Nanti agar kambium yang ada di rootstock melekat sempurna dengan kambium yang ada di entres tersebut. Nih, ini tidak boleh di skip ya, harus terus lihatnya. Nah, dan ini yang sangat penting sekali di saat cara membalut plastik wrap-nya. Nah, teman-teman bisa ikuti ini. Pertama kita pegang seperti ini plastik wrap-nya. Kita lilitkan bagian bawah dulu sampai 3 kali. 1, 2, 3. Nah ya, seperti ini. Setelah itu, setelah 3 kali lilitan gini, gunakan ibu jari kita. Ibu jari kita ini untuk menekan ya, untuk menekan. Nah, kita tekan jangan terlalu keras. Tujuannya kita tekan seperti ini agar benar-benar rapat ya antara belahan rootstocknya dengan entresnya itu benar-benar rapat. Setelah itu wrap ini agak kita tarik, kita lilitkan bagian atas sendiri sini untuk mengunci 3 kali juga. Nah, setelah 3 kali kita lilitkan ke bawah sampai benar-benar full. Nah, seperti ini ya. Sampai benar-benar full seperti ini kawan. Setelah itu ke atas ya, sampai ke atas. Nah, sampai ke atas ini mata batnya ini jangan sampai terkena lilitan. Nah, mata batnya jangan sampai terkena lilitan. Harus kita lewati karena kita pakainya wrap. Kalau teman-teman pakainya parafilm boleh. Batnya ini ditutup sekalian boleh. Tapi karena kitanya pakai plastik wrap, mata batnya ini jangan sampai kena lilitan kawan ya. Jadi seperti ini kita lilitkan, bagian atasnya juga harus tertutup rapat seperti ini. Sudah. Nah, ini adalah langkah pertama kita grafting tanaman anggurnya kawan ya, seperti ini. Jadi ini nanti akan benar-benar kokoh ya, dia tidak goyang sama sekali. Ini benar-benar entres dengan rootstocknya itu benar-benar menyatu sempurna. Nah, ini adalah cara menggrafting tanaman anggur. Langkah pertamanya seperti ini. Nah, karena dari dulu kita graftingnya itu selalu menggunakan fresh cutting seperti ini kawan ya. Kita membutuhkan bantuan itu ini, perangsang akar. Kalau dari dulu kita itu pakainya mereknya Infram ini ya. Ini sangat bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan akar agar cepat tumbuh besar itu akarnya agar cepat tumbuh lebat. Nah, caranya kalau kita hanya grafting 1 atau 2 gini, teman-teman bisa langsung masukkan aja seperti ini ya. Ini nanti tunggu kurang lebih sekitar 3 menit lah ya. Setelah 3 menit nanti keluarkan, dihentakkan ya. Setelah itu biarkan dia kering dulu. Ini kalau saya untuk pakainya ini perangsang akarnya. Tujuan kita memberikan perangsang akar ini supaya nanti pertumbuhan tunas batnya akan bersamaan dengan lebatnya akar. Itu akan menjadikan tanaman juga cepat seprut seperti yang di di depan itu. Disinilah kita memasuki video atau durasi yang paling penting sekali. Di saat kita mau menyemai tanaman anggur kita atau menyemai cutting grafting kita. Ini langkah yang sangat terpenting sekali kawan ya. Jadi langkah itu kita media tanam. Media tanam ini pakainya itu arang sekam dengan tanah saja. Perbandingan 2:1 ya. 2 arang sekam 1 tanah. Nanti masukkan di polybag seperti ini. Dan juga untuk kondisi
apa namanya itu, media tanamnya itu benar-benar dijaga untuk kelembapannya. Seperti ini kawan, ya. Dijaga untuk kelembapannya. Itu yang paling penting sekali. Jadi sukses tidaknya kita menanam semai anggur itu adalah di kelembapan media tanam, ya. Kita bisa menjaga kelembapan media tanam, tingkat keberhasilannya akan seperti ini, bisa 80 sampai 90%, ya. Nih, media tanam yang harus kita siapkan. Media tanam yang steril, arang sekam dengan tanah. Setelah itu, ini fresh cutting ini tinggal kita tancapkan aja seperti ini. Ya, nih seperti ini kawan. Setelah kita memahami bagaimana cara grafting anggur yang baik dan benar seperti itu tadi, langkah terakhir yang harus kita ketahui adalah tempat penyemaian. Jadi usahakan di mana lokasi atau tempat semai yang kita lakukan ini untuk suhunya itu terjaga hangat. Jadi tempat semai ini jangan terkena paparan sinar matahari secara langsung, dan juga jangan di tempat yang terlalu teduh. Jadi benar-benar letakkan di tempat yang suam hangat. Jadi suhunya itu terjaga untuk kehangatannya. Ini adalah tips dan trik supaya teman-teman yang belajar grafting itu bisa sukses ya. Seperti ini nanti hasilnya. Ini semuanya hasil dari fresh cutting kawan. Hasilnya bisa sempurna seperti ini. Itu ya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa bantu follow dan juga komen ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.